Infonya, film horor yang mengangkat kisah nyata fenomena kesurupan massal di Bogor dan menyentil isu sosial yang nyata kini telah rilis dengan judul Asrama Putri. Lihat detailnya. Pada film Asrama Putri, teror bermula ketika seorang dosen baru bernama Mia, Mawar Butterfly, datang mengajar di sebuah kampus ternama di Bogor. Kedatangannya bertepatan dengan insiden kesurupan hebat yang dialami mahasiswi bernama Loli, Natia Ulia, di Asrama Putri. Gwen, Dea Anissa, teman sekamar Loli, menyadari ada yang tidak beres dengan asrama mereka. Situasi semakin kacau dengan kemunculan sosok hantu perempuan pendendam bernama Sally, Nashwa Aulia, yang meneror hingga memakan korban jiwa. Penyelidikan Gwen dan Mia mengarah pada sebuah buku harian tua milik Sally, yang ternyata menyimpan rahasia kelam hubungannya di masa lalu dengan Lazuardi, Samuel Rizal, salah satu dosen di sana. Di saat yang bersamaan, misteri ini perlahan juga membongkar sindikat prostitusi terselubung yang dijalankan di dalam asrama tersebut. Dea Anissa, yang dulu akrab disapa Dea Imut, mengambil peran utama yang sangat proaktif. Di sini, ia keluar dari zona nyamannya yang sering memerankan karakter melankolis atau tertindas, menjadi sosok penggerak utama cerita. Dia berperan sebagai Gwen. Ketika pihak asrama atau kampus mungkin mencoba menutupi insiden kesurupan massal, Gwen adalah karakter yang menolak untuk tinggal diam. Ia mencurigai bahwa teror ini bukan sekadar gangguan makhluk halus biasa, melainkan ada pemicu dari masa lalu. Melalui investigasi Gwen, penonton tidak hanya diajak menguak misteri hantu Sally dan buku hariannya yang menyeret nama dosen Lazuardi, tetapi juga menguak kejahatan dunia nyata, sindikat prostitusi terselubung yang beroperasi di dalam asrama. Gwen menjadi jembatan yang menghubungkan konflik mistis dan konflik sosial di film ini. Singkatnya, Dea Anissa berperan sebagai mahasiswi pemberani yang menolak menutup mata terhadap kejanggalan di sekitarnya, menjadikannya ujung tombak dalam membongkar teror gaib dan kebobrokan moral di kampus tersebut. Samuel Rizal mengambil peran sekunder yang sangat krusial dan penuh teka-teki. Kehadirannya menjadi salah satu sumber ketegangan psikologis di luar elemen mistis film ini. Dia berperan sebagai Lazuardi. Nama Lazuardi menjadi benang merah utama ketika Gwen dan dosen baru Mia menemukan sebuah buku harian tua. Buku harian itu milik Sally, sosok hantu perempuan pendendam yang meneror asrama. Hubungan kelam antara Lazuardi dan Sally di masa lalu menjadi kunci untuk menghentikan teror kesurupan massal tersebut. Sepanjang paruh awal film, penonton akan dibuat menebak-nebak posisi Lazuardi. Apakah ia adalah dalang utama di balik kematian Sally? Apakah ia terlibat dalam sindikat prostitusi terselubung di dalam asrama? Ataukah ia justru korban dari keadaan? Sifatnya yang tertutup dan manipulatifnya membuatnya menjadi prime suspect, tersangka utama, di mata Gwen. Singkatnya, Samuel Rizal berperan sebagai sosok dosen berkarisma yang rekam jejak masa lalunya menjadi bom waktu, mengundang kutukan mematikan sekaligus membongkar kebusukan moral di balik tembok asrama kampus. Mawar Butterfly memerankan karakter pendukung utama yang berfungsi sebagai jangkar rasionalitas dan sekutu terpenting bagi tokoh utama kita. Dia berperan sebagai Mia. Kedatangan Mia ke kampus tersebut bertepatan dengan tragedi kesurupan hebat yang dialami mahasiswi bernama Loli. Alih-alih lari atau sekadar menyuruh mahasiswa untuk tutup mulut demi nama baik kampus, Mia justru menaruh perhatian penuh pada kejanggalan ini. Mia ikut andil besar dalam menelusuri petunjuk yang mengarah pada buku harian tua milik hantu Sally. Bersama Gwen, Mia menyadari bahwa teror gaib ini terkait erat dengan masa lalu rekan sesama dosennya, Lazuardi, serta praktik prostitusi terselubung yang mengeksploitasi para mahasiswi di asrama. Singkatnya, Mawar Butterfly berperan sebagai dosen baru yang kritis dan empatik, yang menolak membiarkan mahasiswinya berjuang sendirian melawan kutukan mematikan dan sistem kampus yang bobrok. Film Asrama Putri adalah paket horor kampus yang komplit.
Bagi Anda yang menyukai misteri investigasi berbalut mitos kelam dan drama sosial, film ini sangat layak dimasukkan ke dalam daftar tontonan akhir pekan ini. Oke guys, itu saja penjelasan review singkat dan pendalaman para karakter utamanya. Sampai jumpa di review berikutnya. See you movie lovers. Dijamin, kamu bakal makin penasaran bagaimana ending dari film fenomenal ini. Tetap selalu dukung perfilman Indonesia. Bye! Lihat